Pemirsa, bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi berlangsung di depan Gedung Putih pada Rabu dini hari. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa berlarian untuk menyelamatkan diri. Bentrokan pun terjadi menyusul unjuk rasa memprotes kematian George Floyd di dekat Lafayette Park, Washington DC, Amerika Serikat. Kematian pria berkulit hitam tersebut memicu unjuk rasa dari penjuru Amerika Serikat. George Floyd tewas setelah mengalami kekerasan dari polisi berkulit putih. Polisi tersebut menginjak leher George Floyd dengan lututnya hingga kesulitan bernafas. Floyd pun kemudian meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Memasuki hari ke-9, protes menuntut keadilan bagi George Floyd, warga Amerika Serikat, masih turun ke jalan. Di Washington DC, massa terkonsentrasi di depan hotel milik Donald Trump, Gedung Putih, dan juga Capital City. Kita akan bergabung dengan reporter VOA Virginia Gunawan dari sekitar Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Jakarta, Virginia. Bagaimanakah kondisi terkini di tempat Anda saat ini? Ya, bisa Anda lihat sekarang. Pemirsa TV One, di belakang saya sejumlah warga Washington DC sedang melangsungkan demonstrasi mereka. Saat ini pukul 6.30 petang waktu Washington DC, dan sejauh ini demonstrasi masih berlangsung damai. Walaupun memang di sekitar daerah ini bisa Anda lihat di belakang saya, polisi mulai dari polisi militer, polisi kota Washington DC berada dan berjaga-jaga di daerah ini. Saya saat ini berada di daerah dekat Gedung Putih. Sebelumnya kita bisa masuk agak mendekat ke Gedung Putih dan bisa melihat Gedung Putih secara langsung dan para demonstran bisa melakukan demonstrasi di sana. Namun saat ini tidak bisa dilakukan karena ada pagar yang didirikan di dekat Lafayette Park yang membuat ini tidak bisa, demonstran tidak bisa masuk dan mendekati area Gedung Putih. Tadi kami juga sempat melihat beberapa demonstrasi yang dilakukan di depan Hotel Donald Trump, sekitar 300-500 meter dari sini. Dan semuanya berjalan secara damai. Beberapa protestor juga pindah ke daerah Capitol Hill atau gedung DPR MPR di ibu kota Washington DC ini. Baik, Virginia, bagaimana dengan kelanjutan kasus dari persidangan terhadap polisi tersebut? Kabarnya Jaksa Agung negara bagian Minnesota ini menjatuhkan dakwaan tambahan. Bagaimana dengan jalannya perkembangan tersebut? Saat ini dakwaan yang sebelumnya tadi adalah dakwaan pembunuhan tingkat 3 atau dakwaan yang diberikan karena pembunuhan yang tidak disengaja, saat ini dinaikkan menjadi dakwaan tingkat 2 atau dakwaan yang pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja namun ada niat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Selain itu, 3 orang polisi lain yang turut terlibat dalam pembunuhan George Floyd ini juga didakwa dengan dakwaan membantu atau bersekongkol dalam kematian George Floyd. Saya sempat bertanya kepada beberapa warga yang berprotes di daerah ini, mereka menyebutkan mereka cukup puas dengan dakwaan tersebut, namun ada juga yang memberikan pendapatnya bahwa sebenarnya mereka merasa ini masih kurang dan butuh ada investigasi lebih lanjut untuk memberikan dakwaan yang paling tinggi untuk itu. Baik, Virginia, kita ketahui bersama bahwa sebenarnya unjuk rasa yang berlangsung di Amerika Serikat adalah buntut dari kasus yang berulang kali terjadi, kasus rasisme di Amerika Serikat. Lalu sebenarnya apa sih tuntutan yang paling diharapkan oleh warga demonstran ini? Ya, yang paling mendasar ketika mereka melakukan protes dan demonstrasi di sini adalah untuk melakukan sesuatu yang menuntut keadilan sosial bagi seluruh warga Amerika, terutama warga Amerika berkulit hitam. Saat ini memang itu yang diajukan dan mereka selalu menyerukan Black Lives Matter atau kehidupan warga kulit hitam itu juga punya makna. Itu yang dituntut. Selain itu mereka juga meminta agar dilakukannya reformasi terhadap kepolisian yang ada di Amerika Serikat.
Baik, terima kasih Virginia Gunawan, reporter VOA yang mengabarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Kita akan terus pantau bagaimana kondisi terkini di sana.